Orang awam ya, orang Iya. umum itu sering anggap, wah Baduy aja, dia Baduy tuh berbeda tuh, ada yang Baduy luar, Baduy dalam gitu. Sebenarnya dia kayak udah keluar dari adatnya, keluar dari tradisinya gitu. Sebetulnya nggak seperti itu kan. Sebetulnya untuk di tatanan aturan adat itu nggak ada yang rubah gitu ya. Nggak ada rubah. Sama sekali nggak ada yang rubah, cuma agak sedikit perubahan itu hanya sebagian, kalau istilah kacang, sebagian kulit gitu ya. Oke teman-teman sahabat Barca Jelajah, hari ini merupakan hari spesial karena hari ini saya berada di Desa Kanekes atau yang kita sebut dengan Kampung Baduy. Dan yang lebih spesial lagi, hari ini saya bersama salah satu kakolot di Kampung Baduy. Halo, Bang Ijom. Hari ini saya bersama Mang Ijom nih, salah satu kakolot di Kampung Baduy. Nanti kita bakal belajar bagaimana kehidupan masyarakat Baduy yang tinggal jauh dari modernitas. Nah, ini obrolan kita dimulai dari kakolot Baduy itu. Kakolot itu sebetulnya apa sih, Bang Ijom? Ya, yang disebut kokolot itu orang yang dituakan di satu wilayah atau satu perkampungan oleh masyarakat setempat yang ada di wilayah kampung tersendiri, misalnya kampung Gajebo ini gitu. Jadi disebutlah sebagai kepengurusan di satu kampung, itu orang disebut yang namanya yang dituakan atau kokolot gitu. Yang dituakan ya? Iya. Oh, ibaratnya kayak RT lah ya, ketua Iya. RT ya mungkin Iya, ya. ketua, bisa disebut gitu. ketua RT, tapi kalau untuk di sini ada perbedaan karena bukan desa umum, jadi di sini punya nama terarti tersendiri, namanya yang disebut RT. Kalau di desa umum di sini namanya kan kepala desa gitu. Nah, kehidupan masyarakat Baduy itu pada umumnya seperti apa sih? Kehidupan masyarakat Baduy ya, kalau dilihat secara keaslian atau aktivitas sehari-hari gitu ya. Yang diutamakan di sini kan kebanyakan bertani gitu ya. Bertani ya. Bertani, bercocok tanam. Terus tapi ada juga ya, itu tergantung keahlian masing-masing. Jadi setiap warga itu nggak sama gitu ya. Nggak sama keahliannya. Ada yang perempuannya, ada yang merajut, ada yang menenun. Laki-laki ada juga yang bikin kerajinan gitu ya, seperti merajut. Tapi ada juga yang bekerja sebagai tukang bikin rumah ya, buat tetangga. Terus ada yang dagang juga, dagang kecilan gitu ya. Oh iya iya. Iya, seperti aktivitas seperti masyarakat umum lah gitu ya. Oh, seperti jadi kehidupan Tapi yang lebih diutamakan kalau lebih melihat ke tradisi gitu ya, itu kan di sini kan beladang. Ya beladang ya, tani gitu, tapi bisa dihitung tani wajib gitu. Tani wajib itu bagi adat gitu ya, bagi warga adat. Karena beladangnya kan di sini hanya hitungan setahun sekali gitu ya. Kadang tidak kalau untuk hitungan secara perekonomian gitu kan tidak ada persentase atau untung rugi gitu ya. Tidak menghitung itu, tapi menghitungnya tani wajib gitu. tani wajib. Mau misalnya kalau cara hitungan ekonomi saat tahun ini menurun tapi tidak kapok gitu ya, karena terus itu berjalan gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau di satu tahun gagal, kedua tahunnya ketemu lagi sama bagus gitu. Ketemu lagi sama keberuntungan lah, namanya tani gitu. Iya. Jadi kehidupan masyarakat Baduy ini atau kampung Kanekes ini ada yang bertani, terus ada yang jadi pedagang, terus ada yang jadi tukang gitu ya. Iya, jadi tukang. Nah, kalau kakolot sendiri itu kerjanya apa sih gitu? Kalau untuk pekerjaan yang namanya orang dituakan atau yang di tempat atau kepengurusan kampung itu tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya dengan masyarakat lain gitu ya, pada umumnya. Karena
kalau untuk itu mah kan nggak mengganggu aktivitas yang lain. Hanya paling-paling kalau ada misalnya ya disebut permasalahan gitu ya, itu kan wajib dia atau membereskan atau merapihkan gitu ya. Ya hanya itu doang. Jadi hanya sekali-kali gitu ya. Tugas-tugas yang disebut kekolot itu tidak mengganggu dengan aktivitas untuk perekonomian di keluarga gitu. Bisa berjalan seperti masyarakat umumnya gitu. Nah, ini kan sekarang nih kita ada di Desa Kanekes, tepatnya di kampung apa nih? Ini yang disebut Kampung Gajebo. Jadi Kampung Gajebo ini secara langsung aja, kalau nama-nama Kampung Baduy ya di sini Kampung Baduy ini ngambil nama dari sebutan nama baku yang ada di daerah gitu ya, atau di wilayah tersendiri seperti Gajebo. Jadi di sini kan ada sungai ini, yang bisa dilihat sungai ini namanya di hilir atau di pertengahan ini ada yang namanya Lewi. Lewi itu kan air yang kalau dilihat secara umum kan hampir kelihatan rata aja. Tapi kalau yang udah tahu air ini dangkal gitu ya. Jadi ada yang namanya Lewi itu yang areanya lebih dalam gitu ya, lebih dalam, atau ukurannya kalau yang biasa misalnya 1 meter itu bisa sampai 5 meter gitu. Disebutnya Lewi gitu. Lebih. Ya, Lewi. Jadi Lewi itu namanya dinamaan Lewi Gajebo. Jadi kampung ini ngambil nama dari sungai juga. Kalau sungai ini Jujung namanya. Itu ngambil dari nama Lewi. Lewi ini kan Lewi Gajebo namanya guys. Ini kan Kampung Gazebo ini kan berada di Baduy luar. Iya, Baduy luar. Nah, itu apa sih bedanya Baduy luar dan Baduy dalam gitu? Kayak saya pribadi itu ngeliatnya kok Baduy kok ada perbedaannya gitu. Iya. Itu seperti apa sih? Begini, jadi kalau untuk tentang misalnya antara Baduy luar dengan Baduy dalam, itu secara sepintas untuk pandangan umum itu menganggap ada perbedaan jauh gitu ya. Tapi kalau dilihat kalau udah kita tahu silsilahnya dan tradisi adat sejarahnya gitu, jadi itu satu rumpun dan satu adat, satu kepercayaan gitu ya. Jadi hanya di Baduy luar ini hanya satu penamping dan penyangga, disebut penjaga dalam gitu ya. Penjaga dalam sebetulnya gitu, sebagai penamping. Satu rumpun, satu kepercayaan itu segi ritual kecilnya, ritual besarnya itu tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Cuman yang membedakan itu segi yang lebih utama kehidupan bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat dan segi kostum gitu. Kostum ya, atau pakaian lah yang penampilan. Ya kalau di dalam ya lebih hanya tidak boleh banyak jenis gitu ya. Hanya satu jenis aja ya, pakaian itu dari bahan katun gitu. Tapi kalau Baduy luar ya ada yang udah pakai jenis kaos buatan pabrik, itu hanya memaksakan diri gitu ya dari aturan adat, walaupun tidak terlalu fatal, itu tetap melanggar gitu. Jadi, melanggar dalam aturan gitu. Jadi secara keyakinan dan ritualitas itu sama. Tapi yang membedakan itu Baduy luar lebih sedikit menerima modernitas lah. Iya, bisa disebut begitu ya. Sekaligus dia sebagai penyambut tamu lah yang datang dari asing atau dari luar gitu ya. Iya, karena yang dibilang penyangga itu kan untuk penyangga sebagai misalnya kalau ada hal-hal yang modernitas yang masuk gitu ya, segi modern gitu ya. Jadi disaringnya di sini dulu. Di sini dulu namanya juga penjaga gitu ya. Penjaga. Takutnya misalnya ada yang lolos tanpa seharusnya. Kalau misalnya ada tamu wajib menyeleksi dulu gitu ya, atau memeriksa orang Baduy luar gitu. Sebelum ke dalam itu harus diperiksa dulu. Jadi gitu. Ini Baduy luar jadi security-nya. Iya, bisa dianggap begitu. Satpamnya Baduy dalam. Iya. Dalam intinya itu. Ini sebetulnya bagus banget ya kondisi sosial yang seperti ini ya, untuk
keberadaan Baduy itu sendiri kan? Iya, karena tata ruangnya, struktur keanggotaannya bukan orang-orang sekarang yang bikin, jadi orang-orang leluhur dulu. Gitu. Jadi lebih paham bagaimana menjaga keaslian suku Baduy ini kan? Iya. Jadi seolah-olah struktur keanggotaannya, aturannya udah paten gitu. Jadi ada peribahasa juga kan, yang pendek tidak boleh disambung, yang panjang tidak boleh dipotong. Jadi itu sebetulnya di kehidupan ini harus jujur, benar-benar kejujuran itu sebagai moralitas orang adat, moralitas manusia itu harus dijaga, harus gitu, dijaga ketika ya. segala pun gitu ya. Itu yang diutamakan, perilaku gitu. Perilaku ya. Perilaku yang diutamakan, perilaku baik yang dilakukan harusnya gitu. Karena orang awam ya, orang Iya. umum itu sering anggap wah Baduy aja, ya Baduy tuh berbeda tuh, ada yang Baduy luar, Baduy dalam gitu. Sebenarnya dia kayak udah keluar dari adatnya, keluar dari tradisinya gitu. Sebetulnya nggak seperti itu kan? Enggak, itu Nggak seperti hanya pandangan umum sepintas. Hanya sepintas. pandangan umum sepintas saja. Iya. Hanya pandangan umum sepintas. Di dalamnya sih sebetulnya, untuk di tatanan aturan adat itu nggak ada yang rubah gitu ya. Nggak ada rubah. Sama sekali nggak ada yang rubah, cuma agak sedikit perubahan itu hanya, sebagian, kalau istilah kacang sebagian kulit gitu ya. Sebagian kulit gitu bila kata, kalau sampai isi enggak gitu. Kalau istilah benda gitu ya. Kalau untuk struktur keanggotaan yang namanya pejabat atau yang orang yang dituakan di Baduy gitu ya, kan pertama namanya petinggi Puun gitu kan, Puun ada 3 gitu ya, ada 3, jadi tapi tiga-tiganya ini yang Puun ini sama gitu ya, tidak ada misalnya ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi, tidak ada, itu sama, kekuasaannya sama gitu ya, wilayah kerjanya sama. Jadi itu kerja samalah gitu yang 3 itu. Terus di bawahnya ada yang namanya kokolot atau disebut kokolotan, jaro tangtu gitu ya. Itu ada jaro tangtu, tiga-tiganya punya jaro tangtu. Tapi untuk wilayah kerjanya itu kayak tertinggi juga, kayak tertinggi, tidak ada misalnya ini yang lebih tinggi, ini yang lebih rendah, tidak ada yang 3. Jadi yang tertinggi itu Puun, iya. terus di bawahnya ada Puun ada 3, terus di bawahnya ada Kakolot, ada yang kokolotan. menjadi ketua RT lah mungkin ya. Iya, itu bukan ketua RT karena itu bukan sebutan desa umum, karena itu tidak tersentuh dengan urusan undang-undang pemerintah. Undang-undang pemerintah. Iya, tidak, itu hanya berdiri sendiri dari undang-undang adat aja gitu. Iya, Hukum adat gitu. betul, Jadi betul. di situ mah disebutnya jaro adat gitu. Jaro adat. Jaro adat. Iya. Terus setelah itu kan ada yang namanya jaro 7. Yang disebut jaro 7 orangnya emang 7 gitu ya. Itu kan titiknya adanya di Baduy luar gitu ya. Semuanya di Baduy luar. Terus ada yang namanya Tanggungan Jar 12, orangnya 1, penanggung jawab adat seluruh Baduy atau luar dengan dalam, itu namanya Tanggungan Jar 12. Terus ada yang namanya Angkesan, yang disebut Angkesan itu sebagai penasehat yang di dalam atau penasehat Puun gitu ya. Oh gitu. Adanya di Baduy luar, karena nggak jauh dari kampung ini gitu ya. Jadi penasehat Puun itu adanya di Baduy luar. Di Baduy luar. Oh gitu. Jadi kalau yang tadi saya ceritakan masalah kalau lihat secara umum, secara sepintas, ada perbedaan jauh. Padahal itu kan Jadi satu kesatuan. Iya, dilihat dari kontur atau struktur keanggotaannya udah kelihatan gitu kan, tertinggi dan adanya di mana, ada di dalam, yang lebih tinggi lagi misalnya ada di Baduy luar kan, buktinya kan sebagai penasihat itu ada di luar. Jadi itu kebersamaan atau satu rumpun, satu kepercayaan itu dilihat dari situ udah kelihatan gitu ya. Jadi sebetulnya yang kita lihat berbeda sebenarnya satu kesatuan ya. Iya. Oh iya. Terus kalau ini nih masalah harta kekayaan alam Baduy itu ada berapa hektar sih yang ditempati oleh seluruh warga? Kalau menurut ya pendataan atau hasil dulu gitu ya, hasil mengelilingi secara diukur secara langsung emang tidak gitu ya. Tapi pernah sama BPN waktu tahun
bahkan dari zaman Belanda udah gitu ya, zaman Belanda itu ada 5.330,8 hektar gitu. Nah, itu segitu juga itu tanah itu di hampir lebih bagi dua dengan yang di hutan lindung kan. Bagi hutan lindung yang hutan larangan. Yang hutan produksi atau hutan garap masyarakat Baduy itu hanya 2.500 hektar lagi. Sementara masyarakat Baduy kakaknya udah 4.000. 4.000 kakak. Iya, 4.000 kakak. 4.000 kakak. Jadi yang 2.500 hektar itu digarap sama 4.000 kakak. Itu berapa hektar? Itu cuma setengah hektar. Iya, bahkan bisa kurang gitu ya dari setengah hektar. Karena yang 2.830,8 itu hutan lindung. Hutan lindung yang ada di Padaleman, dari ujung Bariduar ke sebelah timur sampai ke sebelah selatan. Ke sebelah selatan melintang ke sebelah selatan gitu ya. Itu memanjang gitu ya. Itu hutan lindung semua. Jadi nggak boleh digarap. Selain kita paling kalau membutuhkan untuk saung kebon bisa ngambil bambu gitu. Kalau untuk dirambah di tebang kayunya, airnya diracun atau diambil sejenis hewannya itu nggak boleh gitu, nggak boleh. Ya, jadi sangat minim untuk kalau dibilang kaitannya dengan lahan gitu ya. Lahan ya, sangat minim sekali Tapi dibandingkan dengan total jumlah warganya sendiri itu ada berapa? Ada 12.000 jiwa. 12.000, banyak juga ya. 12.000 jiwa. Itu hasil tahun 2018. 2018 itu ada 12.000 gitu. 12.000. Sekarang mungkin lebih dari itu ya. Itu bisa atau 5%-nya bisa nambah jarak 2 tahun. Terus ada satu pertanyaan lagi yang menarik nih. Saya perhatikan kan rumah-rumah Baduy di samping kanan kiri itu kan hampir sama semuanya, dari kayu, dari bambu, lebih kurang kayak gitu kan. Iya. Itu untuk membedakan si kaya dan si miskin itu seperti apa gitu? Apakah ada istilah kaya dan miskin di tengah-tengah masyarakat Baduy ini? Begini, kalau untuk ya kenapa ini rumah Baduy ini